Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Islami Aziz, NIM 23070180105. Saya dari Tadis Matematika semester 5. Di sini saya akan menerangkan model pembelajaran discovery learning. Di sini ada beberapa tokoh, tapi saya hanya mengambil satu tokoh saja. Nah, menurut Effendi, pengertian discovery learning adalah suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Ada tokoh yang lain juga. Menurut Durojat, model discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tapi diharapkan bisa mengordinasikan sendiri. Nah, dari teori di atas bisa disimpulkan bahwa discovery learning merupakan proses pembelajaran yang tidak diberikan keseluruhan, melainkan melibatkan siswa untuk mengorganisasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pemecahan masalah, sehingga dengan penerapan model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan penemuan individu. Selain itu juga agar kondisi belajar yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dan kreatif. Nah, yang kedua, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pembelajarannya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya ini ada identifikasi masalah, mengembangkan kemungkinan solusi atau hipotesis, yang ketiga pengumpulan data, dan yang keempat analisis interpretasi, dan yang kelima uji kesimpulan. Untuk identifikasi masalah sendiri, pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin masalah yang berhubungan dengan tema yang akan dipelajari. Yang kedua ada mengembangkan kemungkinan solusi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk membuat suatu hipotesis atau masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga, pengumpulan data. Guru memberikan waktu kepada siswanya, para siswa atau peserta didik, untuk mengumpulkan data yang terkait dengan masalah. Data tersebut bisa dari observasi langsung, internet, buku eksperimen, ataupun sumber-sumber yang lain. Yang keempat, analisis interpretasi data. Nah, pada tahap ini siswa menganalisis data, hasil temuannya, lalu mengembangkan pernyataan pendukung data. Setelah itu, data diuji hipotesis dan disimpulkan. Untuk yang kelima, kesimpulan. Setelah ada kesimpulan dari siswa, muncullah data baru, dan di tahap ini dilakukan pengujian terhadap hasil kesimpulan. Jika terjadi kekurangan dari langkah-langkah tersebut, kita dapat melakukan revisi kesimpulan tersebut. Di sini saya akan menerangkan kelebihan dan kelemahan. Menurut Kurniasi dan Sani mengemukakan beberapa kelebihan dari model discovery learning. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama, menimbulkan rasa senang pada peserta didik atau murid karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang kedua, peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide menjadi lebih baik. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber daya belajar. Nah, menurut Marzo, selain kelebihan yang telah diuraikan, masih ditemukan beberapa kelebihan di model discovery learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry. Nah, yang kedua, pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. Yang keempat, yang ketiga,
Hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan penalaran peserta didik dan kemampuan berpikir bebas. Yang kelima, melatih keterampilan kognitif peserta didik untuk memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Nah, ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Untuk kekurangan model pembelajaran discovery learning sendiri, menurut Hosan, yang pertama, menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan, namun kekurangan tersebut dapat diminimalisir agar berjalan dengan lancar. Nah, model pembelajaran discovery akan efektif jika terjadi: yang pertama, proses pembelajaran dibuat secara terstruktur dengan hati-hati. Yang kedua, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan awal untuk belajar. Yang ketiga, memberikan dukungan yang dibutuhkan peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Nah, kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Maju atau mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan dari bangsa itu sendiri, karena pendidikan yang tinggi dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Proses pembelajaran matematika bukan hanya sekedar transfer ilmu dari guru kepada siswa, melainkan suatu proses yang dikondisikan atau diupayakan oleh guru sehingga siswa aktif dengan berbagai cara untuk mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.